Halo para wadurs dimanapun Anda berada, kita kembali di channel Wadu Sanjaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa bersejarah, ya, menceritakan kembali, berusaha kita bahas-bahas tanya jawab beberapa pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan orang, ya. Kita akan membahas tentang pendaratan Neil Armstrong di bulan. Simak videonya. Baik, jadi kita akan menceritakan atau kita diskusikan tentang Neil Armstrong yang merupakan manusia pertama yang konon katanya menjejakkan kaki di bulan. Nah, ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, ya. Jadi pada waktu itu pukul 10:56 pada tanggal 20 Juli 1969 pada waktu Amerika tentunya, ya, itu Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Seluruh dunia pun menyaksikan pada waktu itu peristiwa bersejarah itu melalui televisi, ya. Dan akhirnya impian manusia, ya, untuk mengapung-apung tanpa gravitasi dan di pekatnya langit dan memandang kagum ke bumi dari luar lapisan atmosfer menjadi kenyataan. Bagi Neil Armstrong sendiri hal itu merupakan perwujudan impian masa kecilnya, ya. Neil Armstrong itu lahir pada tanggal 5 Agustus 1930 di Wapakoneta, Ohio, Amerika Serikat. Armstrong kecil mendapat perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Stephen Kunik Armstrong telah mengenalkan dunia tentang antariksa itu sejak kecil. Pada saat malam tiba, ayahnya Neil Armstrong itu sering membawa Armstrong keluar rumah untuk melihat langit, ya, mengenalkan pada bulan, bintang-bintang serta benda-benda langit lainnya. Ayahnya Neil Armstrong itu juga sering mendongeng dan membacakan buku-buku biografi, ya, tentang orang-orang hebat. Misalnya seperti Marco Polo, Columbus, ya, dan lain-lain lah, Thomas Alva Edison, dan masih banyak lagi. Sehingga menjadikan Neil Armstrong kecil itu menjadi seorang yang cinta terhadap buku, dan kegemarannya membaca ini ia tumbuhkan, ya, sejak anak-anak, sehingga Neil Armstrong ini menjadi anak yang suka berimajinasi yang tinggi, ya, imajinasinya tinggi dan selalu curious itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Suatu hari pada saat Neil Armstrong itu berusia 9 tahun, Armstrong itu melihat sebuah pesawat tempur di langit. Sangat ramping bentuknya dan cepat. Bagi Neil Armstrong itu merupakan sesuatu yang sangat indah, ya. Membentuk gerakan-gerakan yang mengagumkan, akrobatik, ya, yang ia lihat itu pesawat yang melakukan akrobatik. Dan Neil Armstrong itu membayangkan pilot yang ada di dalamnya. Pasti pilot tempur itu hebat, gitu. Sejak itu jelas sudah cita-citanya Neil Armstrong. Dia langsung punya cita-cita, ya. Ia ingin menjadi pilot pesawat tempur. Sejak anak-anak Neil Armstrong sudah tergila-gila pada dunia penerbangan. Ia sering mengisi mimpi-mimpinya dan khayalannya dengan mengendarai pesawat tempur. Saat keinginannya begitu kuat, Armstrong kecil menghibur dirinya dengan pergi ke taman hiburan. Salah satu kegemarannya naik biang lala, ya. Saat naik biang lala, ia tuh berkhayal dengan khayalan-khayalan yang menggelikan, ya, dengan sangat polos. Sambil naik biang lala, dibayangkannya dirinya sedang duduk di sebuah kokpit pesawat. Ia membayangkan dirinya itu menaikkan atau mengendarai pesawat ke atas bukit, kemudian membelokkannya ke arah lembah dan mengamati segala yang ada di bawah. Ada sungai, ada rumah, dan lain-lain. Padahal yang dikitarinnya itu tidak lebih dari para pengunjung-pengunjung taman hiburan itu. Suatu hari begitu banyak
begitu banyaknya keyakinan yang ada dalam hatinya, ia pun yakin suatu hari nanti dia bisa mengendarai pesawat tempur. Untuk mewujudkan apa yang ia mimpikan, setelah beranjak dewasa, Neil Armstrong itu kemudian masuk ke Universitas Purdue, jurusan Teknik Ilmu Penerbangan, Aeronautical Engineering. Ia lulus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana teknik penerbangan, Aeronautical Engineering ya. Selanjutnya, ia bekerja sebagai pilot penguji pesawat tempur di berbagai pangkalan militer. Jadi memang Neil Armstrong ini sangat cerdas anaknya. Hingga akhirnya ia dipanggil NASA, suatu badan antariksa milik Amerika Serikat ya, untuk terlibat pada pembangunan dan penyempurnaan roket serta modul bulan untuk serangkaian misi penerbangan pesawat luar angkasa berawak. Masa itu merupakan sekitar tahun 1960-an, adalah masa di mana perang dingin ya, antara pasca perang dingin Perang Dunia Kedua, Amerika dan Rusia, yang pada waktu itu disebut sebagai Uni Soviet, sedang bersaing keduanya, berlomba untuk menunjukkan kemampuan mereka tentang keantariksaan ya. Di NASA, Neil Armstrong ini terlibat sebagai astronot pada serangkaian uji coba pesawat luar angkasa berawak di proyek Gemini dan Apollo. Nah, itu proyeknya Gemini dan Apollo. Setelah eksperimen dan uji coba memakan waktu bertahun-tahun, pembuatan beberapa pesawat, penelitian yang menghabiskan uang banyak sekali, NASA kemudian memutuskan untuk mendaratkan manusia di bulan pada misi Apollo 11. Sebuah roket raksasa namanya itu Saturn V meluncurkan Neil Armstrong bersama kedua rekannya, yakni Edwin Aldrin dan Michael Collins. Dalam perjalanan menuju ke bulan, Neil Armstrong adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan, menjadi manusia bumi pertama yang menjejakkan kakinya di bulan, membuat Neil Armstrong itu diperlakukan sebagai seorang pahlawan gitu, layaknya seorang pahlawan. Banyak orang rela antri berjam-jam untuk sekedar berfoto dan berjabat tangan atau minta tanda tangan dari Neil Armstrong. Ia tak menyangka ia memperoleh sambutan yang begitu luar biasa, melebihi perkiraan dirinya. Ini menjadi pengalaman yang paling menakjubkan ya. Namun itu semua tak menjadi akhir dongeng Neil Armstrong, melainkan sekedar awal yang baik. Ia bertekad mengadakan penelitian untuk penerbangan antariksa ya, untuk melakukan penelitian lebih lagi tentang antariksa. Gunanya tentunya untuk memastikan bahwa ia dapat melakukan penerbangan jauh lebih aman ketimbang sistem penerbangan berawak yang pernah dilakukannya selama ini. Selain itu, nilai ekonomisnya juga harus tercapai. Tujuannya supaya ribuan orang lain dapat mencicipi penerbangan ini. Sejak tahun 2007, pemerintah kota Ohio mendirikan Museum Neil Armstrong sebagai bentuk persembahan bagi astronot dan ilmuwan besar itu. Lewat museum ini, Neil Armstrong Museum, ia berusaha menambah pengetahuan publik, memperbarui pemahaman mereka tentang isu-isu terbaru dari alam semesta, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat bumi. Perjalanan panjang hidup Neil Armstrong belum berakhir. Saat ini ia masih terus berkarya di bidang penerbangan dan astronomi, dua dunia yang membesarkannya dan paling ia cintai. Sejak kecil ia bermimpi dan bercita-cita menjadi penerbang. Memiliki impian sejak kecil, ketekunan dan semangat mewujudkan impian itu mendayagunakan keterampilan yang dimiliki serta bekerja sama dengan banyak orang tampaknya merupakan faktor-faktor yang menjadi kunci sukses Neil Armstrong yang perlu kita tiru. Nah, kita sudah mendengarkan, kita sudah simak tadi kisah Neil Armstrong dari kecil sampai ia mencapai keberhasilannya, yakni mendarat di bulan. Kemudian kita akan sambung dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar Neil Armstrong ini ya. Pertanyaan pertama,
Apa yang penting dari Neil Armstrong dan makna sesungguhnya pendaratan di bulan? Apa sih yang penting dari Neil Armstrong dan arti sejati, makna sejati atau makna sesungguhnya dari pendaratan di bulan itu apa pentingnya gitu? Jadi gini guys, pendaratan Neil Armstrong dengan misinya Apollo 11 memang akan selalu terus dikenang sebagai hasil karya besar dalam perpacuan manusia mencapai prestasi tertinggi dalam ruang angkasa. Ini semua adalah hasil suatu perjuangan yang panjang dan berat melalui berbagai tahap. Inilah tahap-tahap awal penaklukan antariksa. Pendaratan Neil Armstrong merupakan salah satu pembuka dimulainya babak baru dalam kemajuan penelitian dan pengembangan tentang keantariksaan. Ada beragam misi diluncurkan baik ke bulan, Merkurius, Venus, Mars hingga ke Pluto ya. Dari semua misi tersebut, penemuan bentuk kehidupan adalah target terbesarnya. Jadi mencari bentuk kehidupan lain di luar angkasa. Adakah kehidupan di berbagai dunia yang beredar mengelilingi bintang-bintang lain? Ada nggak sebetulnya kehidupan di luar sana itu? Mungkin saja, namun hal ini belum diketahui secara pasti. Apa yang kita ketahui adalah bahwa dalam tata surya, tidak ada planet lain yang mempunyai kehidupan selain bumi. Satu-satunya kehidupan yang telah kita temukan sampai saat ini di alam semesta adalah bumi. Di bumi ya, betapa istimewanya bumi sehingga diperlukan kesadaran untuk selalu menjaga dan merawat bumi sebagai rumah kita. Jadi perlunya makna dari pendaratan itu adalah kemajuan teknologi. Jadi babak awal manusia untuk menerobos antariksa dan mencari kehidupan lain selain bumi. Dan sampai saat ini kita hanya mengetahui bahwa bumi yang ada kehidupan, sehingga kita harus merawat bumi kita, karena di tempat inilah kita bisa hidup, di tempat lain masih belum diketahui ya. Itulah maknanya.